92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Hai Sobat Maestro, apa kabar ya? Di perjumpaan kita hari ini, saya punya narasumber-narasumber luar biasa dari IBF ya, IBF Trader yang akan memberikan informasi di 25 menit ke depan. Ini tentang satu isu global memang ya, tapi memang berhubungan dengan COVID. Bagaimana sih supaya kita bisa tetap produktif? Malah temanya ini luar biasa loh. Di masa pandemi malah kaya. Nah, untuk Anda semua Sobat Maestro yang sudah mengikuti perbincangannya beberapa hari yang lalu, setiap perbincangan saya bersama dengan Pak Hendra dan teman-teman dari IBF, saya jamin selalu beda. Karena ini yang selalu menjadi happy juga gitu buat saya, karena materinya selalu baru, selalu fresh, dan selalu ada aja materi-materi unik yang dibagikan untuk Anda, dan berharap ini menjadi sebuah solusi ya untuk kita semua dalam menghadapi pandemi global. Nah, bersama dengan kita sudah hadir Pak Hendra Sihombing, seorang pakar Forex and Trading Gold. Halo Pak Hendra. Halo Mbak Mary, apa kabar? Sehat ya Sehat, kita semua Pak ya. Hendra, berharap Amin. Sehat juga ya. Dan juga ada Mbak Sisil, perwakilan dari IBF Jakarta atau ini Markom. Halo Mbak Sisil. Halo Mbak Mary, apa kabar? Nah, sehat juga sih, sudah hadir juga di hari ini bersama dengan kita. Ini kondisi global ya. Ini satu topik nih Sobat Maestro akan kita bahas ke Pak Hendra dulu tentang kondisi global, economic illness dan juga social illness. Nah, ini ada apa dengan tiga hal ini Pak Hendra dan hubungannya dengan topik kita di hari ini? Oke, ketiga kondisi tadi kan sebenarnya sudah terjadi, sedang terjadi, dan entah sampai kapan ini terjadinya. Karena dari data yang terakhir saya dapatkan, memang baik itu obat sudah ada, tapi vaksin belum tentu ada. Jadi ini sudah otomatis menggerus sisi ekonomi. Lalu kemudian dari tadi kata-kata economic illness dan social illness sudah pasti terjadi. Nah, namun kendati demikian, ada sebuah wadah atau instrumen yang mana bisa dikatakan ya anti terhadap ketiga kondisi itu. Kenapa itu terjadi? Karena ada satu instrumen yang bisa kita lakukan walaupun di tengah kondisi krisis sekalipun, kita bisa memanfaatkan dengan cara short selling. Mungkin Sobat Maestro pernah dengar yang namanya trading. Nah, trading di sini ya adalah ya seperti tadi disebutkan bahwa latar belakang saya adalah dari saham, forex, gold trading dan sebagainya. Nah, dari antara semuanya yang kebal terhadap ketiga situasi tadi adalah trading. Seperti itu Mbak Mary, trading forex, gold, commodity. Sehingga dengan trading tadi, social illness perlahan bisa untuk kita reduce. Economic illness daripada masyarakat secara keseluruhan juga bisa kita reduce jika kita memang ada terjun di dalamnya. Jadi bisa dikatakan ya memang dilema ya ketika pandemi, bisnis lesu, bisnis dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada peluang untuk kita manfaatkan momentum seperti ini, yaitu dengan mengambil ya kalau bahasa awalnya mungkin hedging dari apa yang dilakukan di real market. Tapi sebenarnya kita nggak perlu transaksi di real market, tapi kita bisa langsung memanfaatkan benefit-benefit daripada kelebihan dari industri ini, yaitu trading forex gold commodity ini. Yaitu karena ya yang pertama dari big picture-nya ya, yaitu bahwa kita bisa melakukan transaksi short selling. Tidak ada di tempat yang di instrumen yang lain bisa melakukan ini. Short selling itu artinya ketika misal ketika sebuah aset acuan itu mau turun, kita bisa lakukan ambil posisi jual terlebih dahulu. Setelah turun, baru kita bisa ambil keuntungannya. Nah, seperti itu yang pertama tadi two-way market itu istilahnya kalau di dalam bahasa ekonomiknya, two-way market atau two-way opportunity. Jadi, naik bisa untung itu umum, tapi di sini kemungkinannya bisa turun, kita bisa meraup keuntungan juga itu dengan short selling. Yang pertama. Yang kedua, karena sangat-sangat liquid dalam arti kata, ketika economic illness terjadi, ya karena memang daya beli kurang di pasar real, tapi di bisnis ini, ternyata ketika WFH ini, volume transaksi harian itu bisa melampaui 7 triliun US dollar seluruh dunia. Sehingga inilah
ini adalah poin kedua yang menjadi alasan kenapa ketika economic illness di sini, krisis ini anti gitu, masih bisa kita meraup keuntungan di dalamnya. Itu poin yang kedua tuh. Dan poin yang ketiga, yaitu kita katakanlah dana kita nggak terlalu banyak, ya kan? Nggak ada masalah karena di bidang ini juga sekarang di Indonesia sudah ada mini account. Mini account itu sebenarnya menjadi sebuah kabar gembira buat masyarakat, ya kan? Yaitu bahwa modal kita kan dikatrol sampai 100 kali lipatnya. Ya, itu yang poin ketiga ini. Modal kita dikatrol sampai 100 kali lipat, artinya ada leverage, ada daya ungkit dari kita punya modal. Modal kita sedikit nggak ada masalah, tetapi dengan sistem transaksi di dalamnya itu mengandung sistem leverage, yaitu daya ungkit. Jadi kita seolah-olah punya modal besar juga gitu. Itulah jadi poin-poin yang menyebabkan mau kondisi global seperti apa, yang menyebabkan economic illness, bahkan social illness, istilahnya, yang menyebabkan kita nggak punya duit, kemudian di sosial seperti apa, tetapi kita bisa reduce itu semuanya jika kita mengetahui satu sosok makhluk yang bernama trading forex gold commodity ini. Seperti itu Mbak Mary. Oke, wow, itu ya. Jadi di tengah kondisi global, sebenarnya memang masih ada industri bisnis yang bisa dijalankan karena ekonomi memang melambat begitu ya Pak Hendra ya. Ekonomi lagi lesu, lagi loyo gitu kan untuk menjalankan usaha. Semua orang udah putar otak, tapi ya masih begitu-begitu saja. Mungkin masih biasa-biasa aja. Sampai ini saya sempat dengar dari teman-teman katanya orang tarik uang di bank, taruh di bawah bantal, dibetelkan dengan orang tarik uang kemudian ditaruhnya di saham atau trading. Nah, ini kenapa nih? Ada dua kubu seperti inikah di luar sana, Pak Hendra? Ya, memang ketika terjadi pandemik, yaitu wabah secara global seperti ini, memang banyak sekali ya kekhawatiran publik, bahkan sampai ada yang narik, taruh bawah bantal, kemudian narik, apakah ke trading dan lain sebagainya. Semuanya mungkin bisa dilakukan. Yang mendasari adalah ya literasi keuangan mereka sih, padahal ini sebenarnya kalau mereka yang memiliki literasi keuangan yang mumpuni, ya kan, kayaknya nggak mungkin deh taruh uang di bawah bantal. Karena ketika pandemi itu terjadi juga ya nggak pandang bulu gitu loh, siapa bisa terkena gitu kan. Tapi kalau buat mereka yang memiliki literasi keuangan yang bagus, mumpuni, maka dia ya mau nggak mau bisa saham, bisa trading. Terlebih lagi di forex yang memang jelas-jelas instrumennya adalah untuk short term gitu loh. Kalau saham umumnya adalah untuk long term, tetapi kalau untuk trading forex gold commodity ini adalah untuk short term. Saya ulangi ya, untuk short term trading forex gold commodity ini tidak tepat untuk buat kita untuk lakukan investasi jangka panjang. Seperti itu. Jadi kedua situasi ini ya sah-sah saja, tapi yang menjadikan mereka beda adalah karena mereka tidak memiliki literasi keuangan yang mumpuni. Jadi sangat disayangkan kalau masyarakat Indonesia tidak tahu perihal instrumen ini gitu. Oke, jadi kalau misalkan mereka memang kurang edukasi tentang ini sangat disayangkan sekali begitu ya kalau menurut Pak Hendra sendiri ya. Nah, ini untuk solusi tentang economic illness tidak ada yang pernah ini langsung akan sampai kapan. Bahkan pergerakannya aja terlalu cepat sampai tadi udah ya untuk ngomongin long term ini kayaknya udah dulu deh untuk sekarang begitu ya. Nah, ini solusi untuk economic illness yang katanya diprediksi akan berlangsung lama. Mungkin boleh ditanggapi nih Pak Hendra. Ya, jadi rumusnya gini, kalau secara financial planning itu, ketika terjadi wabah yang mengglobal atau pandemik seperti corona ini, maka memang seseorang yang menjadi tulang punggung di sebuah keluarga, ya kan, maka dia mempersiapkan sampai berapa lama, karena ini konon katanya masih belum jelas sampai kapan ini selesainya. Yang pertama ya kita harus punya fondasi sih kalau dari sisi financial planning sebelum melakukan trading ini. Fondasinya ya kita harus punya dana darurat sampai minimal 1,5 tahun ke depan. Itu nggak bisa diganggu-gugat gitu. Dan setelah itu, let's say katakanlah kita apakah terkena PHK atau tidak dan sebagainya, berarti kita sudah tidak berpenghasilan atau kayak gimana gitu kan. Nah, kita harus sudah memiliki satu basket yang ya kalau bahasa awamnya investasi gitu. Tapi kalau investasi kan masih panjang. Mau tidak mau ya kita harus dihadapkan dengan trading.
seperti itu. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian yang panjang, kita harus perketat dana darurat dan ya kita harus bisa muterin duit, kita harus bisa punya penghasilan lain, kita harus punya penghasilan tambah gitu ya. Dalam hal ini trading ini sangat cocok buat orang-orang seperti itu. Karena sudah punya banyak waktu toh di kala pandemi ini, bisa WFH dan sebagainya, masih banyak waktu luang untuk kita belajar supaya kita bisa upgrade literasi dan juga siap untuk melakukan trading ini. Seperti itu, Mbak Mary. Oke ya, jadi tadi financial planner ini menjadi hal yang mungkin harus lebih diperhatikan untuk kita semuanya karena tidak ada yang pernah tahu economic illness ini diprediksi akan berlangsung lama. Dan kemudian ya mungkin Pak Hendra juga, ini kan kita kemarin sempat ngobrol sebagai anak IPA begitu ya, pasti untuk hasil yang berbeda harus ada variabel yang diganti gitu kan ya, nggak mungkin dengan cara yang sama harus kita berharap mendapatkan hasil yang sama gitu ya, ada yang harus dirubah. Nah, tapi ini kita juga berbicara tentang social illness begitu. Ini juga berarti kan ada peran komunitas, peran orang-orang sekitar, circle sekitar gitu kan, untuk kita bisa menghadapi kondisi global seperti ini. Dan mungkin Mbak Sisil nih dari IBF ya, perwakilan dari IBF sebagai Markom untuk social illness. Nah, ada solusi seperti apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan tadi bisnis trading ini? Oke, Mbak Mary, saya di sini sebagai perwakilan dari IBF Jakarta Gallery. Kita di sini tuh kayak pengen meningkatkan literasi keuangan seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Hendra tadi ya. Pengen ningkatin banget nih literasi keuangan kita. Harus literasi karena anak masih banyak banget kurangnya knowledge, wawasan mengenai ini, masih ada yang dilakukan kita bisa solusi yang namanya CPS Pro, buy sell profit, karena trading ini hanya semudah itu gitu, buy sell profit. Nah terus kita di sini tuh full support banget ya buat komunitas ini. Kita nih ada yang preview nanti Mbak Mary tanggal 10 Oktober dengan menghadirkan tentunya Pak Hendra. 10 Oktober. Ya, 10 Oktober nanti di Pasar Square. Itu pembicaranya itu nanti kita hadirkan Pak Hendra Sihombing gitu ya, di pakarnya langsung, ahlinya di bidang ini gitu ya. Kita semua udah tahu jam terbangnya udah profesional, udah expert banget, udah ahlinya banget di bidang ini gitu ya. Nah, sebelumnya juga kan kita udah sempat ngadain acara preview juga tuh Mbak Mary ya, di tanggal 3 Oktober kemarin, dan antusiasnya luar biasa. Wow. Kemudian 2 sesi full dengan kapasitas 10 orang. Jadi kita nggak terlalu banyak yang Mbak Mary untuk menghadirkan langsung, tetap dengan jaga event dengan protokol kesehatan yang kita punya gitu ya. Jadi kita benar-benar maksimal satu webinarnya luar biasa, ada 27 orang. Jadi Pak Hendra ini 2 sesi full dengan langsung webinar langsung gitu Mbak Mary. Oke. Pengalaman pertama sih itu. Gitu ya. Iya, mungkin tadi juga jadi langsung penasaran sih Pak Hendra, seperti apa sih waktu di tanggal 3 Oktober itu? Karena kan mungkin pasti ada yang berbeda dibandingkan dengan seminar-seminar sebelumnya begitu ya. Dari orang-orang yang hadir, kondisi mental mereka juga pasti berbeda begitu kan. Nah, seperti apa nih Pak Hendra menghandle mereka semua dalam satu sesi itu? Ya, jadi saya mau tambahin dulu yang tadi Mbak Sisil. Jadi solusi untuk social illness ini saya berkaca kepada ketika kita punya masalah, agama, berarti kan sebenarnya kita berkecimpung dengan orang-orang yang satu frekuensi itu. Ketemu dengan ustadz atau kemudian pendeta, nyambung bahasannya sehingga bisa saling menguatkan. Nah, ketika terjadi social illness di masalah ekonomi, maka tentunya harus ada wadah yang orang-orangnya berlatar belakang ekonomi, which is dalam hal ini ide yang kreatif, yang menurut saya inovatif, bagus banget buat IBF, dibentuk sebuah wadah ketika ada orang-orang yang mengalami social illness ataupun economic illness tadi,
ngobrol dengan wacana yang sama, frekuensi yang sama, sehingga bisa saling menguatkan satu dan yang lainnya, sehingga terbentuklah si komunitas ini. Dan harusnya ini sangat works untuk semua yang ada di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang tadi Mbak Mary tanyakan, pengalaman saya kemarin itu, jadi memang yang datang saya tidak prediksi bahwa ternyata ada emak-emak gitu kan, ada kemudian ada maaf ya, ada hijabers yang memang wah syar'i banget gitu kan. Saya bingung nggak, beneran ini kah trading gitu kan. Lalu kemudian oh ya udah whatever ya terserah lah, karena mereka mungkin entah bagaimana caranya hadir ke acara kemarin. Kemudian saya present perihal financial planning. Kemudian setelah itu present juga tentang tradingnya, bagaimana cara melakukannya. Mereka kayak yang tercengang-cengang. Saya pikir mereka kayak nggak ngerti gitu ya. Kemudian pas saya tanya, maaf, Ibu paham? Saya paham, tapi saya menyadari bahwa selama ini ternyata saya salah. Harusnya saya begitu dulu Pak, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah kepuasan tersendiri buat saya gitu. Oh ternyata begininya, thanks God. Berarti kan ilmunya bermanfaat buat seorang ibu rumah tangga. Kemudian ada juga di antara peserta yang memang latar belakangnya dulu sudah melakukan transaksi ya kan, bla 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 bla. Langsung kemudian bertanya, kalau ternyata posisi saya lagi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Terus saya tanya balik, dulu ketika membeli tersebut planningnya apa? Nggak punya planning. Lalu setelah terjadi bingung, udah berdarah-darah, rugi terus, saya harus bagaimana? Berarti dia sudah kena ke psikologi. Baru setelah itu masuklah teori-teori yang berikutnya. Akhirnya ditutup dengan, wow, thank you banget, ini materinya sangat simple gitu, nggak jelimet, tapi kena banget buat audiens yang hadir. Seperti itu mungkin kisaran dari apa yang terjadi kemarin tanggal 3. Mbak Mary. Oke, jadi ini juga nanti yang akan yang penasaran begitu ya untuk bisa mengikuti next-nya, ini ada di tanggal 10. Nah, untuk pendaftarannya seperti apa nih Mbak Sisil? Mungkin boleh diinformasikan. Pendaftarannya itu nanti registrasi via WhatsApp, sama ada di Instagram, di link di Instagram kita. Oke. Itu lebih mudah ya untuk menghubungi link yang ada bio di Instagram. Untuk akun Instagramnya di @ibfjakarta-gallery ya. Ya, betul. Tinggal diklik aja, nanti tinggal ketik nama sama mau ikut di sesi yang mana gitu. Karena ada 2 sesi. Sesi 1 jam 11, sesi 2 jam 2, kemudian nanti ada webinar Zoom juga. Gitu. Nah, jadi oh iya tadi pengalaman offline online itu seperti apa sih emangnya Pak Hendra? Oh ya, karena biasanya karena kan tadi kan ada sesi offline, ada online-nya juga ya. Iya, jadi untuk menyapa ke audiens yang offline dengan yang online itu jadi agak challenging ya. Karena kalau yang offline kan enak sambil ditulis atau kalau yang online saya juga harus share file kemudian saya tulis sendiri, yang itu agak sedikit merepotkan sih. Jadi saya harap ke depannya IBF jangan ngerjain saya lagi seperti itu. Jadi Superman ya, multi peran gitu jadinya ya, soalnya ya Pak Hendra ya. Oke, Pak Hendra sendiri juga nanti yang kembali akan menjadi speaker untuk di tanggal 10. Rencananya apa Pak Hendra yang akan dibagikan untuk semua peserta yang nanti akan hadir dalam previewnya? Ya, untuk next preview tetap materinya adalah memang sama. Tetap dibekali dengan financial planning-nya, tetap dibekali dengan bagaimana cara melakukan transaksi ini yang simple gitu, nggak jelimet gitu. Oke. Yaitu kita belajar sedikit tentang konsep keep it simple stupid method gitu loh. Jadi trading dengan cara yang mudah, praktis, tapi bisa profit konsisten. Itu sudah kemarin saya paparkan dari beberapa trader dunia yang bisa terbukti menciptakan, ada yang sampai 40% monthly, ada yang sampai 60% monthly dengan cara yang sesederhana itu. Seperti itu. Yang pertama financial planning, yang kedua fundamental, ketiga technical analysis, dan yang terakhir adalah langsung kita praktek menggunakan metode yang sederhana tadi. Seperti itu. Jadi buat warga negara Indonesia khususnya, kan,
mungkin saya undang untuk hadir ke tersebut supaya kita sama-sama ya bisa upgrade literasi keuangan. Sebelum kita cemplung, yuk kita upgrade bareng-bareng dulu. Setelah kita tahu, setelah kita paham, lalu kemudian kita coba trial, lalu kemudian kita buktikan sama-sama bahwa metode itu efektif, efisien buat siapapun juga, latar belakang apapun juga, tua, muda, you name it, terserah deh. Seperti itu. Oke, dan Pak Hendra sendiri punya pengalaman yang sudah belasan tahun juga ya menjadi seorang trader gitu kan. Seberapa penting sebenarnya komunitas untuk seorang trader, apalagi kalau memang dia belum punya pengalaman seperti Pak Hendra gitu ya, baru-baru awal begitu, baru kenal, atau memang ya baru setahun 2 tahun begitu. Seberapa penting sebenarnya komunitas untuk mereka? Sangat-sangat penting kalau untuk pemula, karena ketika kita pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika ada di suatu komunitas yang satu frekuensi, pengalaman-pengalaman dari membernya itu akan saling bisa kita manfaatkan untuk upgrade dan untuk bisa belajar pengalaman-pengalaman mereka, kayak seperti itu sih. Sangat-sangat penting seperti itu. Sangat penting ya. Oke, dan kalau dari IBF Jakarta Gallery sendiri, seperti apa sih mensupportnya nih Mbak Sisil untuk para trader-trader baru ini? Ya, salah satu support yang kita hadirkan saat ini ya kita mengadakan event preview yang pastinya kita mengundang Pak Hendra Siomi sebagai pembicara di acara kita nanti di tanggal 10 Oktober. Mbak Mary, for your information, untuk semua event-event yang menghadirkan Pak Hendra sebagai pembicara, biasanya event tersebut berbayar. Tapi kita di sini full support, acara ini free. Bisa untuk siapapun, bisa untuk siapa aja, nggak mandang background atau apapun itu, hanya tinggal datang aja tanggal 10 nanti di Pascal, atau mau yang kalau nggak bisa datang pun kita ada webinarnya juga by Zoom, nanti akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Nggak lama kok, cuma 2 sampai 2,5 jam aja, tapi ini tuh benar-benar bikin kita bikin kita siap untuk menghadapi masalah perekonomian di tengah pandemi kayak gini, gitu Mbak Mary. Oke ya, jadi ini luar biasa sekali sih memang servisnya ya. Bahkan bukan hanya 2 sesi yang akan ada nanti di offline-nya, tapi justru disediakan juga webinar via Zoom. Ini Pak Hendra, ini juga kerja keras sekali berarti ya. Bebannya lumayan ini Pak Hendra nih ya, untuk bisa mengedukasi banyak orang, memberi pandangan baru lagi tentang trading, karena di luar sana pasti kan mungkin tertele juga gitu kan tentang trading, apalagi di masa-masa sekarang ini. Nah, jadi silakan untuk Anda semua Sobat Maestro, Anda langsung menghubungi Instagramnya, karena di sana tersedia link yang justru lebih mudah untuk pendaftarannya ya. Karena kemarin juga kita udah ngobrol-ngobrol kalau selalu saja kuotanya itu sold, karena memang ada pembatasan juga di ruangan dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Jadi kuotanya sendiri sangat terbatas. Walaupun akan ada 2 sesi di pukul 11 dan pukul 2. Kemudian untuk Anda yang mungkin berada di luar kota Bandung, Anda bisa langsung menghubungi link Instagram juga untuk tahu informasi webinar via Zoom-nya ya. Speakernya masih sama Pak Hendra. Pak Hendra ini nggak ada bedanya kan ya untuk hadir di online dan di offline ya? Sama persis. Ya, jadi seperti kejadian dari awal-awal, yaitu bahwa untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua sama. Sila kelima ya. Iya. Oke, jadi silakan untuk Anda semua Sobat Maestro, ini bakalan seru banget saya pastikan, apalagi tadi Mbak Sisil sudah kasih tahu ke kita juga gimana kondisi di preview yang kemarin tanggal 3 di hari Sabtu ya. Jadi pastikan Anda semua hadir, ajak rekan Anda, jangan lupa untuk daftar terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan seatnya nanti di offline seminarnya ya di Bandung, atau untuk Anda yang ingin mengikuti webinar via Zoom juga disediakan tempatnya. Pendaftarannya semuanya menghubungi admin dari IBF Jakarta Gallery. Dan di menit terakhir nih Pak Hendra boleh dari Mbak Sisil dulu deh sebagai penutup nih, pesan-pesan untuk Sobat Maestro yang hari ini bergabung bersama dengan perbincangan kita. Silakan Mbak Sisil. Oke, untuk semua Sobat Maestro, jangan takut menghadapi pandemi ini. Kita harus benar-benar kuat, karena kita nggak tahu sampai kapan.
Jadi saya harap datang, tetap promosi ya. Saya harap tetap datang Ya, harus. ke acara event preview kita supaya kita semua bisa siap untuk hadapi masalah perekonomian di tengah pandemi. Oke, thank you Mbak Sisil. Salam untuk teman-teman di IBF Jakarta Gari yang lain ya. Sukses untuk nanti di hari Sabtu. Dan sebagai penutup sekaligus Pak Hendra yang ingin disampaikan untuk Sobat Maestro. Buat Sobat Maestro yang mendengarkan, saya undang kalian semuanya untuk hadir di acaranya IBF ini. Literasi keuangan terupdate garansi ya, karena materi yang disampaikan itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk, karena ini sangat penting sekali. Yang pertama, yang keduanya ya, kita bisa jadi alternatif income ketika pandemik ini. Jadi ya oke, sah-sah saja di rumah saja atau rebahan saja, yang penting kita bisa menghasilkan, yaitu dengan kita bisa melakukan trading ini. Yuk datang, kita buktikan bareng-bareng. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra. Mbak Sisil, sukses untuk hari Sabtu nanti ya. Sehat selalu dan di masa pandemi malah kaya. Ini adalah satu topik yang nanti akan dibahas buat Maestro. Jadi pastikan untuk Anda semuanya bisa hadir di offline seminarnya ataupun di webinarnya juga boleh ya. Silahkan boleh langsung menghubungi Instagram dari IBF Jakarta Gari, itu akun Instagramnya, dan untuk pendaftarannya bisa via link yang tertera di dalam bio Instagram mereka. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hendra, Mbak Sisil untuk perbincangannya yang luar biasa, 25 menit tapi pasti bisa mengubah pandangan semua orang ya. Sampai ketemu lagi Pak Hendra di next sesinya. Mbak Sisil juga sehat selalu. Sehat selalu. Sukses juga ya. Bye Pak Hendra, Mbak Sisil.